Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Dita, istri yang dibakar hidup-hidup. Seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Capek banget hari ini, ucap Heru saat merebahkan tubuhnya di sofa. Mas, udah pulang? Pulang kapan emangnya? Kok aku gak dengar Mas Salam? Tanya Dita saat mau keluar rumah. Ia menyalami punggung tangan suaminya. Barusan? Mau kemana kamu? Dandan cantik kayak gitu. Mau godain cowok-cowok di luaran sana, hah? Tanya Heru dengan nada tak suka melihat penampilan istrinya. Apaan sih, Mas? Orang aku cuma pakai daster doang. Kayak gini dibilang dandan. Aku gak dandan loh, Mas. Cuma pakai pelembab bibir aja biar gak kering bibirnya, biar gak pucat juga, jawab Dita terheran. Emang kamu mau kemana sore-sore begini? Tanya Heru. Mau ke warung Bu Suci, Mas. Mau beli minyak sama telur sekalian bumbu dapurnya juga. Soalnya udah pada habis semua stoknya, jawab Dita. Oh, saut Heru cuek. Dita pun pergi keluar rumah berjalan kaki karena dia tidak bisa menaiki motor. Untung saja jarak dari rumahnya ke warung hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Bu Suci, aku pesen telur setengah kilo sama minyaknya 1 kilo ya, Bu. Ucap Dita setelah sampai di warung kelontong. Oke, apalagi, Bu? Tanya Bu Suci. Oh ya, Bu, sama penyedap rasa ayamnya 1 renteng ya, imbuh Dita. Bu Dita, lagi belanja bulanan ya, Bu? Tanya Bu Ima, tetangganya Dita yang mau berbelanja di warung itu juga. Iya, Bu, cuma beli telur sama minyak doang kok. Udah besar juga ya, Bu, perutnya? Udah berapa bulan emangnya? Tanya Ima penasaran. Udah 9 bulan, Ibu. Katanya sih sekitar 1 mingguan lagi lahir, jawab Dita. Ini Bu Dita, totalnya 50.000 ya, ucap Bu Suci. Oh iya, Bu, ini Bu uangnya, ucap Dita sambil menyerahkan uang 1 lembar berwarna biru. Ya, terima kasih, sahut Bu Suci. Mari Bu, duluan ya, pamit Dita. Sesampainya di rumah, Dita mendapati suaminya yang tertidur dalam posisi memegang ponselnya, yang dimana dia sedang bermain sebuah game online. Dita langsung mengambil ponselnya untuk mengeceknya, tetapi Heru terbangun. Ia menyadari ponselnya ada di dalam genggaman tangan istrinya. Ponsel itu langsung diserobot sama Heru. Dita pun terkejut. Main game apa itu kamu, Mas? Tanya Dita penasaran. Apaan sih? Cuma game biasa kok. Ya siapa tahu hoki kan bisa dapat uang, jawab Heru. Emangnya bisa cuma main game doang tapi bisa dapat uang? Tanya Dita tak percaya. Ya bisalah, udah sana masuk saja. Mas lapar belum makan, usir Heru. Dita mendelik sebal karena setiap kali dia menanyakan tentang game yang sering dimainkan suaminya itu, pasti dia tak diberitahu, dan malah berakhir dia diusir seperti tadi. Kalah mulu dari tadi. Kapan dapet jackpotnya ini? Mana udah habis modal 800.000 lagi, gumam Heru gusar. Sebenarnya main game apaan sih itu, Mas Heru? Emangnya ada ya game yang bisa hasilin uang? Celoteh Dita sambil memasak telur yang baru dibelinya.
Mama, kakak udah wangi. Bekik Farhan, anak laki-laki pertamanya Dita dan Heru yang baru berusia 4 tahun. Sayang, coba sini mama cium, ucap Dita sambil mengendus pipi anak laki-lakinya itu. Iya udah wangi. Kakak tunggu di meja makan dulu ya. Bentar lagi mama selesai masaknya. Nanti kita sama makannya bareng-bareng ya. Bibi Ija juga diajak sana, ucap Dita kepada Farhan. Farhan mengangguk paham. Ia berlari ke meja makan lalu duduk dengan tenang, yang di sampingnya ada Jia, ART di rumah itu. Meski mereka mempunyai ART, tetapi kalau urusan dapur, Dita semua yang menanganinya. Setelah 10 menit kemudian, makanannya pun tersaji di meja. Semuanya pun sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Heru terus saja bermain game di ponselnya meski sekarang dia sedang makan bersama. Tetapi dia tak menikmati hal itu. Dia malah terfokus dengan game online. Dita pun langsung menegurnya. Makan dulu sih mas, gamenya nanti lagi kan bisa, ucap Dita sambil menatap Farhan yang ada di hadapannya. Makan tinggal makan aja ribet, saut Heru yang tak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Kita lagi kumpul loh mas, apa salahnya sih kalau main gamenya nanti lagi? Sekarang mumpung kita masih bisa berkumpul ya nikmatin dulu waktunya mas, ucap Dita. Heru menatap Dita tajam. Prang! Heru menyelesaikan makanannya yang masih setengah. Ia sengaja meletakkan sendok di atas piring kacanya itu dengan kasar. Astaga, gumam Dita, dia mengelus dadanya karena terkejut. Mas, habisin dulu makannya, pakik Dita yang melihat suaminya itu berjalan semakin menjauh. Karena tak ada sautan dari suaminya, akhirnya dia pun menyusulnya. Jia, setelah makannya selesai langsung ke kamar aja ya, temenin Farhan tidur. Jangan keluar kamar lagi sampai pagi besok ya. Jangan lupa pintunya dikunci, pinta Dita. Iya mbak, jawab Jia. Jia memang selalu memanggil Dita dengan sebutan mbak, karena memang Dita yang menyuruhnya. Dia tak mau dipanggil dengan ibu, karena Dita menganggap kalau mereka itu saudaraan. Tidak ada perbedaan antara ART dan majikan. Lagi pula usia Jia lebih muda dari Dita, hanya selisih 5 tahun saja. Kasihan Mbak Dita, dia pasti capek menghadapi suaminya, batin Jia sambil menyuapi Farhan. Semoga kamu jadi anak yang kuat ya nak, batin Jia menatap Farhan. Jia sudah tak heran lagi dengan pemandangan yang dia lihat setiap harinya. Dia sudah bekerja dengan keluarga Dita selama 4 tahun ini, dari mulai Farhan masih bayi hingga sekarang. Heru dan Dita juga kerap kali ada masalah setiap harinya. Pasti ada aja hal-hal sepele yang membuatnya bertengkar. Heru juga sering kali berbuat KDRT terhadap Dita, padahal Dita tengah mengandung anaknya. Kamu bisa gak sih mas, luangin waktu bentar aja buat keluarga kita? Kita juga jarang komunikasi. Kamu lebih asyik sama ponsel kamu. Bahkan kalau kita ngumpul pun kamu gak peduli dengan keadaan sekitar, ucap Dita yang kini telah berdiri tepat di hadapan Heru yang duduk di sofa ruang tamu. Tiap hari juga kumpul, kenapa sih selalu saja permasalahan hal begituan? Gak pegel apa itu mulut nyerocos mulu, saut Heru. Mas, kamu ini kepala keluarga loh. Harusnya kamu tuh bisa bikin keluarga kita jadi lebih harmonis lagi. Aku perhatiin semenjak kamu main game online itu, kita jadi jarang kumpul. Bercandaan bareng, ngobrol bareng, sekarang kamu lebih asik main game itu. Colotnya Dita, dia sudah duduk di samping Heru. Aku juga bentar lagi lahiran loh mas. Aku butuh support dari kamu. Masa kamu gini terus sih mas? Aku tahu kamu capek kerja, butuh hiburan, tapi gak on time kamu main game online terus dong mas. Sampai anak sama istri dilupain. Hari libur aja kamu lebih memilih main game itu daripada ngobrol sama aku, imbu Dita. Ia merasa jengkel karena Heru selalu menyepelekan hal-hal kecil, padahal menurutnya walaupun hal-hal kecil tetapi tetap berharga. Udah ngomongnya? Tanya Heru. Tak ada sautan dari Dita.
Ia menatap suaminya lekat-lekat. "Aku pergi dulu," pamit Heru, lalu dia menyambar kunci motor yang tergantung di dinding depan pintu kamar mereka. "Mau kemana lagi, Mas? Ini udah mau jam 9, besok kan kamu kerja." Heru tak menjawab pertanyaan istrinya. Ia terus saja berjalan keluar rumah, lalu dia membawa motornya entah kemana. "Ya Tuhan, kuatkanlah hati hamba," batin Dita. Ia memilih untuk beristirahat sambil menunggu suaminya pulang. Jam sudah menunjukkan 12 malam, tetapi suaminya pun tak kunjung pulang. Dita khawatir karena suaminya tak pulang-pulang. Ia memutuskan untuk tetap menunggunya, tetapi di saat Dita hampir terpejam, ia mendengar suara suaminya yang mengetuk pintu. "Tok tok tok." "Dita, buka pintunya, Dit," panggil Heru setengah berteriak. Sontak Dita langsung ke depan membukakan pintu untuk suaminya. "Mas," panggil Dita dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memeluk suaminya yang di ambang pintu. Ia sangat merindukan keromantisan dengan suaminya. Tetapi saat Dita masih mengandung anak keduanya, Heru tidak pernah lagi terlihat romantis dengan Dita. "Minggir-minggir!" usir Heru. Dia melepaskan pelukan Dita lalu memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah. Setelah memasukkan motornya, Heru langsung ke kamar. Dita pun terus memanggilnya. "Mas, Mas," panggil Dita yang membutuhkan langkah Heru dari belakang. "Udah tidur, udah malam." "Mas, aku minta maaf ya soal yang tadi. Maaf kalau aku selalu nuntut kamu." "Mas, berisik banget sih. Udah tidur aja, udah malam," jawab Heru dengan marah. Dia berbaring membelakangi Dita. Padahal Dita memanggilnya karena dia ingin tidur berhadapan dengan suaminya. Namun semua tak berjalan mulus seperti ekspektasi. Akhirnya mereka tidur saling membelakangi. Tanpa Heru ketahui, Dita seringkali menangis akibat ulahnya. Padahal hanya masalah sepele. Hari demi hari telah mereka lalui bersama. Entah kenapa meski raganya bersama Dita, tapi dia tidak merasakan kasih sayang penuh dari Heru suaminya. Ia rasa hidupnya biasa-biasa saja, tak seperti dulu, yang senantiasa kapanpun, dimanapun mereka berdua selalu menebar keromantisan. Saat Dita sedang memasak, dia merasakan perutnya begitu sakit. "Aduh, sakit banget. Mas, tolong Mas, sakit." Pekik Dita memanggil suaminya yang masih tertidur. "Jia, saya Jia," teriak Dita memanggil ART-nya. Jia yang kebetulan masih di belakang rumah membakar sampah langsung berlari masuk tergopoh-gopoh karena mendengar suara majikannya. "Kenapa Mbak? Astagfirullahaladzim," tanya Jia yang ucapannya menggantung. Lalu dia pun terkejut setelah mendapati Dita yang duduk di bawah dengan air ketubannya yang sudah pecah. Sontak Jia langsung berlari ke arahnya. Ia merangkul tubuh Dita supaya bisa berpindah tempat ke yang lebih aman. "Ayo Mbak, Jia antar ke rumah sakit," ucap Jia saat membantu Dita berdiri. "Gak usah Jia, Mbak udah gak banyak uang lagi, gak punya banyak uang. Mas Heru juga belum gajian. Mbak minta tolong panggilkan Mbak Karpi aja ya, suruh kesini buat bantu persalinannya," Saudita dengan suara yang lemah. "Kalau gitu mending Jia yang bantu aja Mbak. Jia juga bisa kok. Dulu pernah diajarin sama nenek," ucap Jia dengan yakin. "Beneran kamu bisa?" "Insya Allah bisa Mbak." Dita menatap Jia penuh haru. Meski dia menggajinya tak seberapa, tetapi dia tak pernah mengeluh, tak pernah protes persoalan gaji. Dia merasa seperti memiliki saudara kembar karena Jia memang sepeduli sepengertian itu dengan dirinya. Akhirnya Jia menuntun Dita ke kamarnya Jia. Karena di kamar Dita ada suaminya yang masih tertidur.
Kamar Jia berada di sebelah kamar Dita, dan di depan kamar Dita itu kamar anaknya yang pertama, sedangkan di sampingnya itu kamar yang belum ditempati, tetapi selalu dibersihkan setiap hari supaya tidak kotor. Bahkan di saat aku memperjuangkan antara hidup dan matiku, kau pun tak peduli, Mas. Batin Dita di saat dia melihat suaminya berbaring di ranjang. Ayo Mbak, masuk, ajak Jia yang membuyarkan lamunannya. Dita pun berbaring di ranjang Jia. Ia hanya bisa berdoa. Dia pasrah. Dia takut jika dirinya tak kuat. Baru Dita semakin mules. Dia terus-menerus mengejan mengeluarkan buah hatinya dari dalam perut. Dan akhirnya dia dikaruniai anak kembar lelaki perempuan. Dita tersenyum kala melihat anak-anaknya lahir dengan selamat, meski dia sempat gak bisa nafas. Untung saja ada Jia yang bisa menanganinya dengan tenang. Alhamdulillah Mbak Dita, anaknya lahir dengan selamat. Iya, terima kasih Jia sudah mau bantuin Mbak. Sama-sama Mbak, ini Mbak anaknya. Ucap Jia, dia memberikan anaknya agar di samping kanan kiri ibunya. Dita bernafas lega karena dia tak perlu pergi ke rumah sakit atau memanggil dukun bayi untuk membantu proses persalinannya. 3 hari lagi jatuh tempo gajiannya Jia. Dita pusing memikirkannya. Ia memilih untuk beristirahat terlebih dahulu di kamar Jia. Barulah nanti dia pindah setelah keadaannya mulai membaik. Dita, Dit, panggil Heru. Jia pun keluar dari kamarnya. Ia mengatakan jika istrinya berada di kamarnya. Nyari Mbak Dita ya Mas? Iya, di mana dia? Di dalam kamar saya. Temani dulu ya Mas Mbak Ditanya. Dia baru melahirkan. Pasti sangat butuh support dari Mas. Saya permisi dulu. Mau masak. Melahirkan? Bukannya 1 minggu lagi ya? Batin Heru. Dia pun mempercepat langkahnya untuk mengecek keadaan Dita. Ceklek. Pintu kamar itu terbuka. Mas, akhirnya kamu kesini juga. Kamu melahirkan kapan? Kok aku gak dengar? Tadi pagi Mas, pas masih masak. Heru hanya menganggukkan kepalanya. Mas, nanti pas Mas udah gajian aku minta uang 2,5 juta ya Mas, buat gaji Jia sama keperluan lain. Ucap Dita sambil memandang Heru yang di sampingnya. Banyak banget segitu. Biasanya juga paling 1,5 juta. Astaga, dikit Mas. Sekarang biaya listrik juga naik, sembako juga udah pada naik. Belum lagi buat bayar pendaftaran sekolah Farhan. Ya sama aja lah, Mas adanya 1,5 juta doang. Gajian kamu besar loh Mas. Masa gak cukup untuk kamu sendiri saja? Sedangkan kamu makan aja udah pasti di rumah itu paling cuma buat bayar bensin doang kan? Yang kerja siapa? Aku apa kamu? Kalau kamu pengen punya uang banyak ya kamu kerja lah. Enak banget minta-minta doang. Ngurusin suami aja kagak. Ucap Heru tersulut emosi lalu dia pergi meninggalkan Dita sendirian. Mas, aku tuh istri kamu. Ya udah sewajarnya kamu ngasih nafkah aku dan anak-anak kita. Kalau bukan kamu yang nafkahin, mau siapa lagi? Heru tak mendengarkan ucapan Dita. Ia terus saja berjalan keluar tanpa memperdulikannya. Astaga, sabar ya Tuhan. Sabar ya nak. Suatu saat mama pasti bakalan bahagiain kamu. Gumam Dita sambil melihat ke anak-anaknya yang tertidur pulas. Heru pergi meninggalkan rumah. Rupanya dia pergi ke rumah temannya yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Santo yang sedang memandikan burung-burungnya langsung menyapa Heru saat dia melihat sahabatnya datang. Bro, tumben lo kesini. Pasti lagi ada masalah sama bini lo ya? Tebak Santo. Ya, gitulah. Susah banget. Dia pengennya itu di ngertiin mulu tapi gak pernah ngertiin gua.
ucap Heru yang kini duduk di sampingnya. Santo dan Heru sudah bersahabat sejak kelas 3 SMP. Apapun tak ada yang mereka tutupi. Mereka selalu bertukar cerita meski sekarang mereka mempunyai keluarga masing-masing. Namun, Santo tak pernah cerita kepada Heru tentang bagaimana suasana dalam rumah tangganya. Karena menurutnya itu semua privasi. Berbanding terbalik dengan Heru, dia malah kerap kali bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Ya elah, masalah apaan lagi? Coba. Lo tahu kan, setiap gua ngasih dia uang pasti cuma 1.500.000. Nah, sekarang dia mintanya 2,5 juta. Mentang-mentang dia tahu gajian gua udah naik. Dia juga minta uang bulanannya juga naik. Gua yang kerja malah dapat dikit doang uangnya. Jawab Heru menjelaskan. Lo bego apa gimana sih? Ya wajar lah istri lo minta lebih. Gajian lo nambah, kebutuhan juga nambah. Apalagi semua biaya listrik, sembako, itu semuanya lagi naik-naiknya, Her. Belum lagi lo bayar ART. Ucap Santo. Tapi walaupun rumah lo gede, kok pengeluaran lo gak segitu sih? Tanya Heru. Astaga, lo jangan bandingin gua kali. Rumah gua gede tapi gua gak nyewa pembantu. Semuanya dikerjain bareng-bareng. Kalau istri gua nyuci baju, gua yang jemur. Istri gua masak, gua yang nyuci piring. Ya gitu ya, jelas beda lah. Apalagi gua belum dikaruniai anak sampai sekarang. Jadi ya buat apa nyewa pembantu? Terkecuali kalau udah punya anak baru gua nyewa, biar gak terlalu capek istri gua. Jawab Santo sewot dengan akal pikiran Heru. Alah, gak tau dah, pusing gua. Mana anak kembar gua lagi baru lahir sekarang. Tambah pusing banget gua entok. Ucap Heru menatap langit yang cerah. Lo punya anak 3 berarti? Tanya Santo tak percaya. Iya entok. Gua dukung istri lo sih. Sekarang bayangin aja lah, anak lo sekarang udah 3, belum lagi tambah pembantu. Biaya rumah dan lain-lain itu pasti banyak, Her. Heru kebingungan karena uang gajiannya cuma tersisa 1.800.000. Makanya dia keberatan istrinya meminta gaji lebih kepadanya. Aduh, gimana ya? Masa yang 1.500.000 gua kasih ke dia? 300.000 mana cukup buat masang lagi nih? Batin Heru yang terus kepikiran. Ya ternyata uang Heru habis karena uang untuk judol. Jadi dia sekarang kebingungan untuk menutup kekurangan uangnya. Akhirnya terlintas di pikiran Heru untuk meminjam uang secara online. Dia pun mencari tahu nama aplikasinya dan setelahnya dia download. Dia pun meminjam sebesar 5 juta. Setelah terkonfirmasi, dia tersenyum lega. Akhirnya dia tak pusing lagi memikirkan bagaimana nanti jika istrinya minta uang lagi kepadanya. Ya udahlah, thanks bro. Udah dengerin curhatan gua balik dulu lah. Pamit Heru, dia menepuk pundak Santo. Ya aman-aman, saut Santo. Her, gue tahu lo keberatan karena duit lo habis buat judol. Aduh, emang susah sih lepas kalau udah terjerumus. Batin Santo menggelengkan kepalanya sambil menatap kepergian Heru yang semakin jauh. Mas, kenapa geleng-geleng kepala? Tanya Ani, istrinya Santo. Gak apa-apa. Kirain kenapa? Ya udah, aku mau pamit ke rumah Bu Titi mas ya. Aku mau arisan. Iya, hati-hati ya. Mau mas antar gak? Gak usah mas. Aku mau jalan kaki aja sama Dina, mumpung deket kok. Oh ya udah, kalau udah selesai langsung pulang ya. Iya mas. Setelah pergi dari rumah Santo, Heru pergi ke ATM untuk menarik uang yang barusan dipinjamnya dari sebuah aplikasi. Lalu dia pun kembali ke rumah langsung.
Saat tiba di rumah, dia disambut dengan istrinya yang masih menyusui anak kedua-duanya. "Mas, uang bulanannya mana?" tanya Dita saat melihat suaminya yang baru masuk ke rumah. "Tenang, nih 3 juta, udah kan? Mas lebihin tuh biar kamu seneng," ucap Heru sambil menyerahkan uangnya. "Iya makasih ya mas, itu di meja udah ada makanan mas. Kalau kamu mau makan minta ambilin Cia ya, aku masih ribet ngurusin anak." "Ya." Ia pun menyiapkan makanannya sendiri lalu menyantapnya dengan tenang. Setelah tadi dia meminjam uang, sisa uangnya dia gunakan untuk bermain lagi. Tapi berkali-kali dia kalah hingga uangnya terkuras habis. Kalah lagi. Aduh, bisa bangkrut gua kalau gini. Udah dulu lah. Nunggu nanti gajian aja, baru main lagi. Ia meletakkan ponselnya di meja makan lalu dia menaruh piringnya di wastafel terlebih dahulu. Setelah selesai makan, dia kembali lagi ke ruang tamu untuk bersantai. Heru bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kotanya. Tiap bulannya dia mendapat gaji pokok sebesar 3.800.000. Tetapi uangnya itu seringkali habis karena dia pergunakan untuk bermain judol. Singkatnya, setelah beberapa bulan, keluarga Heru mengalami krisis ekonomi. Rumah mereka didatangi rentenir untuk menagih tagihan utangnya. Sedangkan pada saat itu Heru masih bekerja. Akhirnya Dita mencoba berbicara pelan-pelan kepada kedua rentenir itu untuk kembali menagih nanti saja jika suaminya sudah pulang. Untung saja rentenir itu ngerti. Mereka meninggalkan tempat itu. Loh, bukannya gaji Mas Heru gede ya? Kok bisa dia sampai pinjam uang 5 jutaan sih? Mana dari aplikasi lagi? Aku harus menanyakannya nanti jika dia pulang, batin Dita terheran. Sore hari pun tiba, Heru pulang ke rumah tepat pada pukul 4 sore. Sesampainya di rumah, dia langsung menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Leganya. "Mas, ngapain kamu pinjam uang dari aplikasi? Emang gajian kamu kurang? Bisa nggak tanyanya tuh nanti aja? Mas baru pulang loh, capek kerja," ucap Heru sambil memejamkan matanya. "Kamu pikir aku nggak capek mas? Aku juga capek mas. Aku ngurus 3 anak sekaligus sekarang. Jia hanya fokus ke urusan dapur sama rumah. Sedangkan kamu kerja buat nafkahin kita. Tapi inget gak? Kamu tiap ngasih uang ke aku, kamu inget gak? Semenjak beberapa bulan terakhir kamu cuma ngasih aku 1.500.000. Aku pusing mas, mau dapat uang dari mana lagi? Belum lagi didatengin rentenir nagih hutang kamu. Sebenarnya uang kamu buat apa sih? Sampai pinjam aplikasi tapi gak ngasih tahu ke aku. Dan kamu ngasih aku cuma 1.500.000. Ucap Dita berapi-api. Dia luapkan semua amarahnya. "Kamu mau tahu Uangnya buat apa? Uangnya buat mas main judi. Aplikasi yang sering kamu lihat pas main ponsel, yaitu aplikasinya, bos kamu," saut Heru yang tak kalah seru dari istrinya. "Tapi apa hasilnya? Kalah terus kan? Udahlah mas, mending stop. Mending uangnya ditabung aja buat kebutuhan kita sehari-hari." "Stop? Gak bakalan. Kamu percaya kan dengan kata-kata kegagalan ialah kunci keberhasilan? Tapi kan kamu gagal terus mas. Untung kagak bangkrut. Iya. Udahlah, debat sama kamu gak ada habisnya. Selalu saja gitu. Kalau gak buat jajan di luar, pasti buat hal-hal yang gak benar," batin Dita. "Aku capek kalau gini terus. Apa aku pisah aja ya sama Mas Heru? Mungkin Tuhan murka karena Mas Heru. Jadinya rezeki keluargaku jadi seret, gak seperti dulu lagi waktu awal menikah." Imbuhnya, sebenarnya Dita sudah lama tahu jika suaminya sering jajan di luar dan juga bermain judol lewat temannya yang mengabarinya. Tapi dia tak pernah percaya dengan omongan temannya yang seringkali memergoki suaminya. Dita baru percaya jika dia mendengar pengakuannya langsung dari mulut Heru seperti tadi. Aku nyesel banget. Harusnya dari awal aku percaya sama teman. Mumpung masih awal taunya. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Udah susah buat ngejauhin mas dari hal begituan.
Batin Dita tanpa sadar dia menitikkan air matanya. Ia tak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dita kembali masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dia berbaring di samping kedua anaknya yang masih bayi. "Maafin mama ya, Dek. Kelahiran kamu kali ini kurang tercukupi," gumam Dita sambil mencium kening kedua bayi kembarnya. Entah kenapa kali ini dia merasa gagal jadi seorang ibu. Kelahiran anaknya kali ini membuat Dita mengalami baby blues. Ia capek. Ia merasa memikul bebannya sendirian. Dia tak tahu lagi harus bagaimana. Jika dia meminta uang kepada orang tuanya yang ada di kampung, pasti membuat orang tuanya kepikiran karena pasti mereka pikir jika Dita tak bahagia dengan suaminya. Akhirnya Dita pun memendamnya sendiri. Dia harus mencoba lebih sabar lagi menghadapi segala cobaan yang dialami keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kini kedua anak kembar Dita sudah berusia 10 bulan. Kehidupannya juga masih sama seperti itu saja. Tak ada yang berubah. Untungnya ART Dita mengerti kondisi perekonomian mereka. Jadi dia tak banyak protes jika Dita hanya memasak makanannya sedikit. Pada suatu hari Dita mau membeli supor untuk anak-anaknya, tetapi dia tak memiliki uang cash lagi. Dia pun berniat untuk mengambil uangnya terlebih dahulu di ATM terdekat, dan sekaligus dia mau mengecek saldo milik suaminya. Pakai uangnya Mas saja kali ya, mumpung dia nggak tahu aku juga punya uang simpanan. Jadi uang simpananku aku gunakan nanti saja jika aku benar-benar tak memegang uang sepeser pun, gumam Dita di perjalanan. Setelah sampai di ATM, dia langsung mengeceknya. Betapa terkejutnya dia setelah mendapati nominal yang tertera di mesin itu. Apa? Sisa 800? Bukannya Mas baru gajian kemarin? Terus sisa uangnya pada kemana? Ia marah kepada suaminya padahal baru gajian 2 hari yang lalu, tetapi uangnya sudah tersisa 800. Dan suaminya pun tidak memberitahunya sama sekali. Dita pun langsung menelpon suaminya. Meski suaminya masih bekerja, dia tetap harus meluruskan masalah ini sesegera mungkin. Mas, uang 3 juta kamu kemanain? Kok cuma sisa 800 doang? Bisa gak sih gak usah ngegas ngomongnya? Ya kamu kemanain uangnya Mas? Buat apa? Kenapa gak bilang dulu ke aku? Uang segitu cukup besar loh Mas, cukup buat bayar ART sama biaya sembako lainnya. Kamu kemanain uang itu? Hah? Cerotos Dita. Heru mematikan teleponnya sepihak. Ia malu karena dilihatin teman kerjanya yang lain. Dita tak tinggal diam. Dia terus-menerus menelpon suaminya itu. Namun sudah berkali-kali tak kunjung diangkat. Sampai teman kerja Heru menegurnya untuk mengangkat terlebih dahulu, karena itu mengganggu para pekerja yang lain. Angkat dulu teleponnya Her, biar gak bunyi terus, tegur Salman. Sorry ya, gue izin ke belakang dulu angkat telepon. Apa sih Dit? Bisa gak ganggu Mas dulu, Mas lagi kerja. Ini juga demi kebaikan keluarga kita. Pulang sekarang Mas, atau aku bakar anak-anak kita, ancam Dita. Heru sangat syok mendengarnya, sampai dia memelototkan kedua bola matanya. Jangan gila kamu ya. Oke, gak apa-apa kalau kamu gak mau pulang sekarang juga. Biar ku singkirkan anak kita sendiri, saud Dita yang telah diselimuti oleh amarah. Dia pun mematikan teleponnya secara sepihak. Akal pikirannya sudah berjalan tak seperti biasanya. Kali ini Dita benar-benar marah dengan suaminya. Apalagi saat dia mengajukan perceraian, tidak diproses-proses sampai beberapa bulan. Dan sekalinya sudah diproses, Heru malah membakar kertas itu. Jujur saja sekarang Dita berada di titik terlelahnya. Ia lelah harus mengurus ketiga anaknya, sedangkan Heru sama sekali tak mau membantunya. Hari-harinya hanya makan tidur kerja, tapi uang bulanannya tiap bulan terus saja berkurang. Ditambah lagi saat ini malah uang bulanannya hanya tersisa 800. Dita capek mengurusi semuanya, tetapi tidak ada support dari suaminya. Justru malah dia yang membuatnya tambah hancur. Dita kebingungan karena kondisi ekonomi mereka yang semakin memburuk.
sedangkan kebutuhan mereka semakin banyak. Setelah mematikan teleponnya secara sepihak, Dita langsung pulang ke rumah. Tetapi sebelumnya dia membeli bensin terlebih dahulu di salah satu SPBU terdekat. Dia membawanya menggunakan botol yang berukuran kurang lebih 1,5 liter. Di sisi lain, Heru sangat kebingungan. Dia takut jika Dita melakukan hal keji itu terhadap anaknya. Akhirnya dia kabur dari tempat kerjanya melalui gerbang belakang. Ia tahu jika dia izin, pasti atasannya tidak memberikannya izin. Jadi dia memilih untuk kabur daripada anaknya dibakar hidup-hidup oleh istrinya. Kurang lebih ada 30 menit lamanya perjalanan di tempat Heru bekerja ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia tak mendapati ada siapapun di teras. Padahal biasanya anak-anaknya itu bermain di luar rumah. Heru semakin panik. Dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Dia pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Heru meneriak istrinya. "Dita, kamu di mana, Dita?" Panggil Heru dengan berteriak. "Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Ja, kamu bawa anak-anak pergi dari rumah ini sejauh mungkin. Jangan di sini. Kamu sudah aman kan tas yang tadi?" "Iya sudah, Mbak. Saya pamit dulu." Dita mengangguk. Ia pun menuruti apa kata majikannya. Ia keluar rumah membawa ketiga anaknya, Dita dan Heru. Heru menatap kepergian Jia dengan ketiga anaknya dengan bingung. Saking takutnya dengan kemarahan Dita, Jia sampai lupa menutup pintu rumah. "Kau mau kemana kan anak-anak kita? Bukan urusanmu." "Uang lainnya di mana, Mas? Kenapa tersisa segini doang? Kau apakan uang itu? Kau buat judi lagi, ha? Kau kan tahu, Mas, ekonomi kita itu masih susah, berantakan. Tapi kau malah menggunakannya untuk hal yang tidak penting." "Kalau uang itu aku buat judi, kenapa? Ha? Mau apa kau? Marah denganku? Emangnya yang selama ini bekerja mati-matian siapa? Aku atau kau? Aku kan yang bekerja. Aku yang mencari uang. Ya wajarlah jika aku gunakan uang itu untuk bersenang-senang. Lagi pula selama sebulan aku tidak bersenang-senang. Ya, jadi aku gunakanlah uang itu untuk kesenangan diriku saat gajian tiba." Saud Heru yang tak kalah seru. Tetangga yang mendengarnya pun saling berpandangan. Mereka berpikiran yang tidak-tidak. Apalagi hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Jia dan ketiga anaknya menunggu pertengkaran mereka selesai di warung depan rumah mereka. Entah kenapa Jia merasa malu jika ada yang bertanya kepada dirinya tentang masalah majikannya itu. Dia pun memilih tak membalas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah, semoga masalah mereka segera selesai. Kasihan anak-anaknya Mbak Dita, batin Jia sambil memeluk erat ketiga anaknya. "Hei, denger ya. Aku tak pernah melarangmu untuk bersenang-senang. Tapi kau pikirkanlah masa depan anak-anak kita. Mau dikasih makan apa nanti jika kau terus saja kekurangan seperti ini? Kau harusnya pun tahu mana yang baik, mana yang salah. Sudah jelas-jelas judi tidak diperbolehkan, malah kau kecanduan." Plak. Heru menampar pipi kanan Dita dengan keras hingga berbunyi nyaring dan meninggalkan bekas merah di pipinya. "Diam kau, Dita. Harusnya kau bersyukur aku masih bisa memberimu uang. Jika bukan demi anak kita, aku tak sudi menafkahi wanita jelek sepertimu lagi." "Oh, gitu katamu. Kamu mengataku jelek. Apa selama ini kau membahagiakanku? Apa selama ini kau menafkahiku dengan cukup? Apa selama ini kau memberi nafkah batinku dengan cukup? Apa selama ini kau mengizinkanku untuk merawat diri? Apa selama ini kau..." Plak. Kini Heru beralih menampar pipi kiri Dita. "Cukup. Daripada aku memberimu uang, lebih baik aku membayar wanita lain untuk mencukupi kebutuhan batinku." "Oh, jadi itu alasannya mengapa kau tak mau merawatku dengan layak dan lebih membaik membayar wanita lain." Dasar lelaki gak tahu diri. Menyesal aku percaya dengan omongan manismu di saat dulu pertama kali kita bertemu, Mas. Kau lelaki yang tak tahu diuntung. Andai saja aku dulu memilih lelaki yang lebih mapan darimu, pasti hidupku lebih terjamin. Sayangnya dengan bodohnya aku lebih memilihmu. Lelaki yang aku cintai mati-matian. Lelaki yang baru saja berproses dari awal. Ucap Dita menantangi sambil menuding Heru dengan jari telunjuknya. Gak usah banyak ngomong loh, saut Heru.
Ia mendorong tubuh Dita ke belakang hingga membentur sudut dinding yang lancip. Aduh! Pekik Dita kesakitan. Ia meraba punggung belakangnya. Ternyata akibat benturan yang keras menyebabkannya mengeluarkan darah. Rasain itu. Itu akibatnya jika kau terus saja melawan suamimu, ucap Heru. Ia mencari sebuah tali di dapur, tapi dia tak sengaja melihat sebotol bensin yang tadi dibeli oleh Dita di bawah kolong meja makan. Heru pun mengambil tali dan botol yang berisi bensin itu. Diikatnya tubuh Dita menggunakan tambang yang berukuran besar. Heru mengikatnya dengan kencang hingga tubuh Dita mengeluarkan bunyi retakan tulang belulangnya. Kretek, kretek. Setelah mengikatnya, Heru mengambil botol itu, lalu disiramkannya bensin itu ke tubuh Dita. Ia pun mengambil beberapa lembar tisu, lalu dibakarnya menggunakan korek api yang disimpan di sakunya. Tisu yang telah dia bakar, ia lemparkan ke arah tubuh Dita. Api menyala dengan dahsyat membakar seluruh tubuh Dita. Ia pun mengerang kesakitan. Tolong, sakit, tolong, pekik Dita. Itulah akibatnya jika kau terus melawan suamimu, ucap Heru diiringi tawanya yang menggelegar. Ia merasa puas karena istrinya yang bawel itu berhasil dibakar dengan tangannya sendiri. Tetapi setelahnya, ia menyadari jika itu telah terjadi di luar dugaannya. Heru kalang kabut, dia berusaha melarikan diri dengan harapan tidak ada yang memergokinya. Para warga yang ada di warung mendengar teriakan dari rumah Dita dan juga diiringi dengan bau asap bakaran. Mereka saling pandang satu sama lain. Setelahnya mereka semua berbondong-bondong mengecek rumah Dita. Tetapi saat mereka mau masuk ke dalam rumah, para warga berpapasan dengan Heru yang mau melarikan diri. Sontak mereka semua menghadangnya dan Heru berhasil diamankan di rumah Pak RT. Sedangkan para warga lainnya yang membantu memadamkan api. Para warga berbolak-balik membawa seember air. Mereka berusaha memadamkan api. Setelah sekian lama, akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan. Meski tubuh Dita sudah terbakar 80%. Tetapi mereka semua dengan sigap langsung membawanya ke rumah sakit untuk ditangani terlebih dahulu. Karena Dita masih bisa bernafas, meski nafasnya itu susah dan nafasnya pun pendek-pendek. Pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik. Namun sayangnya, nyawa Dita tak berhasil diselamatkan. Kematiannya begitu tragis. Dengan teganya suaminya itu membakar istrinya hidup-hidup. Padahal istrinya tadi hanya mengancamnya supaya suaminya mau pulang dan menyelesaikan masalahnya di hari itu juga. Ia pun membeli bensin untuk berjaga-jaga dikala suaminya berbuat macam-macam dengannya. Tapi takdir berkata lain. Kini malah tubuh Dita yang dibakar suaminya hidup-hidup. Para warga yang melihat dengan jelas jasad Dita pun tak tega. Dia sangat tahu jika Dita orangnya baik hati, ramah, tidak pernah berbuat kasar sedikit pun. Mereka semua tak kuasa menahan tangis. Mereka pun merasakan bagaimana sakitnya dibunuh oleh suaminya sendiri. Bahkan Heru melakukannya dengan cara membakar istrinya. Kabar kematian Dita telah sampai di telinga Santo, sahabatnya Heru. Dia pun langsung ke rumah Heru. Santo dan istrinya merasa iba terhadap kematian Dita. Mereka pun dengan ikhlas mau merawat ketiga anaknya. Awalnya Jia tak percaya jika mereka mengaku sebagai teman dekatnya Heru dan juga Dita. Tapi setelah Santo menunjukkan foto bersamanya, akhirnya dia pun menyerahkan ketiga anaknya Dita dan Heru. Jia mempercayai mereka yang merawatnya karena Jia pun tak tahu orang tua kedua belah pihak keluarga Heru dan Dita. Dan juga Jia tak melihat di mana keberadaan Heru. Pada hari itu juga jasad Dita langsung dimakamkan. Acara pemakamannya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Sedangkan Heru yang ada di rumah Pak RT, dia merasa bersalah karena telah membunuh istrinya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia tak menyangka akan melakukan hal keji seperti itu kepada istrinya. Berkali-kali dia merintih menyesal meminta maaf kepada Dita. Tapi apa boleh buat, sekalipun Heru meminta maaf sampai menangisinya terus-menerus pun tidak bakalan bisa membuat Dita hidup kembali. Heru menyesal, dia sangat menyesal kehilangan istrinya. Ia sampai meraung-raung ingin bertemu dengan istrinya.
Pak RT yang menjaganya pun tak tega. Akhirnya pada saat pukul 6:30 malam, Pak RT membawa Heru kembali ke rumahnya. Pak RT berbicara kepadanya jika dia mau meminta maaf kepada Dita, tak usahlah menangis lagi. Tetapi dia berjanji harus merawat anak-anaknya dengan tulus. Tapi saat Heru kembali ke rumahnya, dia tak mendapati ketiga anaknya. Hanya ada para warga yang sedang mendoakan arwah Dita. Para warga pun tak tahu jika ketiga anaknya Heru dirawat oleh temannya sendiri. Heru kembali menangis mengingat istrinya. Dita, maafin aku Dita. Aku jahat. Pekik Heru sambil menangis dengan tatapannya yang kosong. Para warga pun malah menatapnya dengan jijik. Menurut mereka Heru sangat banyak drama. Semasa hidupnya saja Dita tak pernah dibahagiakan dari segi fisik maupun batin. Tetapi sekarang setelah kematiannya Dita, Heru malah menangis terseduh-seduh memanggil-manggil istrinya. Arwah Dita berada di ambang pintu masuk. Ia menatap tajam suaminya. Tatapan matanya dipenuhi dengan amarah dan juga dendam yang selama ini dia rasakan. Betapa menderitanya dia hidup dengan Heru, suami yang membakarnya hidup-hidup. Pada pukul 9 malam, para warga sudah meninggalkan rumah Heru. Kini hanya ia sendirian yang berada di rumah itu. Rasanya begitu hampa. Heru merindukan celotehan istrinya. Padahal semasa hidupnya seringkali Heru menyepelekan istrinya. Dita, maafkan aku terlalu jahat untukmu. Engkau tak pantas mendapatkan itu Dita, tolong kembalilah. Aku mau menebus semua kesalahanku padamu, ucap Heru yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Sebenarnya dia pun ingin menyerahkan diri ke kantor polisi. Mengingat ini sudah malam, ia pikir akan besok saja. Tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Sontak aroma arang seperti gosong beraroma daging menerpa indera penciuman Heru. Bau apa ini? Seperti daging hangus. Maaf. Tak semudah itu Heru Hendriawan. Ucap arwah Dita diiringi dengan suara tawanya yang menggelegar. Heru terlonjak kaget dari duduknya. Ia menoleh ke samping, kanan dan kiri. Dita, kaukah itu? Apa kau mencariku, Mas? Tanya arwah Dita. Arwahnya menampakkan diri tepat di hadapan wajah Heru. Penampilannya sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya hangus terbakar, tetapi matanya melotot tajam. Lidahnya menjulur ke bawah, darahnya pun berceceran di tubuhnya. Aroma gosong hangus daging pun sangat menusuk hidung. Pergi, jangan pernah muncul lagi di hadapanku, usir Heru. Tadi saja kau terus memanggilku, Mas. Apa kau merindukanku? Tanya arwah Dita dengan suaranya yang mengerikan. Tidak, kau pergi dari sini, tolak Heru yang terus saja mengusir arwah Dita. Heru memejamkan matanya, berharap agar arwah istrinya menghilang dari pandangannya. Heru pun berusaha membuka matanya perlahan. Ia bernafas lega karena sudah tak ada lagi di hadapannya. Ia menyandarkan tubuhnya di sofa. Tetapi saat dia menoleh ke samping kanannya, ia melihat arwah istrinya telah menghadap ke arahnya dengan kepalanya yang hampir menggelinding ke bawah. Heru langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal-sengal akibat kelelahan berlari ke sana kemari. Ia pun beringsut mundur ke arah tempat tidurnya. Tak lupa dia mematikan lampu terlebih dahulu. Dengan susah payah ia memejamkan matanya, tetapi dalam bayangannya dia seperti sedang diawasi arwah istrinya di belakang pintu. Heru membuka matanya, namun tak mendapati siapapun. Ia pun menyalakan lampunya kembali, lalu dia mencoba untuk tidur.
Tetapi dengan matanya yang masih setengah terpejam, ia seperti melihat sosok arwah istrinya di belakang pintu. Ia ketakutan, tak berani menatapnya. Dia pun memilih untuk memejamkan matanya untuk tidur. Di tengah malam harinya, dia tak bisa tidur dengan nyenyak. Meski raganya tertidur, tetapi pikirannya terus memikirkan istrinya yang tadi siang dia bakar secara hidup-hidup. Dia takut jika arwah istrinya itu membalaskan dendam kepadanya. Batin Heru merasa gusar. Tak hanya memikirkan istrinya, Heru juga baru teringat dengan anaknya. Ia tak tahu anaknya berada di mana. ART-nya pun tak ada di rumah itu. Entah kemana mereka semua pergi. Hingga kini dia berada di rumah sendirian. Heru merasa hawanya terasa panas, seperti ada energi lain yang ada di kamar itu. Sesaat kemudian bulu kuduk Heru berdiri. Walaupun dia memejamkan matanya, tapi dia merasa merinding sekujur tubuh. Aduh, kok jadi gini ya? Aduh, kebelet kencing lagi. Gak mungkin juga gue ke belakang tengah malam begini. Dengan susah payah Heru menahan kencingnya sampai pagi hari. Dia terbangun tepat pada pukul 7 pagi. Dia pun langsung berlari ke kamar mandi terbirit-birit. Leganya, ucap Heru setelah selesai membuang air kecil. Ia pun sekaligus mandi karena dia mau berangkat kerja. Saat dia sedang menggosok gigi, ia mendengar seperti ada seseorang yang sedang memasak. Dia pun dengan tenang berpikir jika itu istrinya. Paling itu Dita yang lagi buatin sarapan untukku. Gumam Heru yang masih dengan enjoynya menggosok gigi sambil bersandung kecil. Bentar, bukannya Dita udah? Batin Heru terkejut. Ia membulatkan matanya sempurna karena dia baru teringat jika istrinya sudah tiada dan hanya dirinya sendiri yang ada di rumah itu. Heru pun dengan cepat menyelesaikan aktivitasnya lalu dia memakai handuk. Ia masih berusaha menetralkan degup jantungnya. Heru belum berani keluar dari kamar mandi. Ia merasa was-was takut jika arwah istrinya tiba-tiba muncul di hadapannya seperti kemarin. Aman gak ya? Aduh, gimana ini? Perlahan Heru membuka pintu kamarnya. Ia melirik ke sana kemari. Dan benar saja saat ia melihat ke arah dapur, dia melihat seperti ada yang sedang memasak. Karena wajan dan susuknya melayang, seperti ada yang memeganginya. Namun Heru tak melihat siapapun di sana. Heru langsung melengos pergi ke kamar. Dia berpura-pura untuk tidak melihat kejadian di dapur tadi. Perasaannya tak bisa digambarkan. Dengan gerakan secepat kilat, ia memakai seragam kerjanya lalu pergi keluar rumah. Sesampainya di tempat kerja, Heru mendapati tatapan-tatapan jijik dari teman-temannya. Ia pun tak mengetahui kenapa temannya sekarang berbeda dengan sebelumnya. Man, kenapa sih semua orang lihat aku kayak jijik gitu sih? Tanya Heru setelah sampai di ruangannya. Gak tahu. Lo tadi dicari Pak Mail? Jawab Salman, teman satu kerjanya sekaligus satu ruangan. Hah? Ngapain? Tumben banget panggil gua. Masih pagi juga. Gak tahu, tinggal samperin aja, apa susahnya sih? Saut Salman sewot. Slow kali, tenang, gak usah sewot juga. Gue juga bakalan datang ke sana sekarang kok. Ia pun merasa aneh dengan sikap Salman. Padahal Salman bukan tipe orang yang irit bicara dan juga ketus. Tetapi hari ini Salman berubah 180, tak seperti biasanya. Heru langsung ke ruangan Pak Mail. Diketuknya ruangan itu oleh Heru. Tok tok. Masuk. Katanya tadi bawa nyari saya. Ada apa ya Pak? Pak Mail yang tadinya fokus dengan kerjanya, dia menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menyuruh Heru duduk di kursi depan meja kerjanya. Duduk. Heru pun mengikuti arahan dari Pak Mail. Tampak dia seperti mencari sebuah map coklat dari laci meja kerjanya. Ini dibaca dengan teliti. Waduh, apa ini ya?
Dengan perasaan yang campur aduk, Heru memberanikan diri untuk membuka map itu. Dibukanya map itu dengan perlahan. Apa? Saya dipecat? Pak Mail mengangguk sebagai jawaban. Kenapa Pak? Bisa saya tahu alasannya apa? Yang pertama, kemarin kamu meninggalkan kantor tanpa sepengetahuan saya dan staf karyawan lainnya. Kedua, kamu kemarin ada kasus membunuh istri kamu sendiri hidup-hidup kan? Benar? Ketiga, karena riwayat hidupmu yang mampu menjadi ancaman yang bisa berdampak ke perusahaan. Jadi dengan terpaksa saya harus memberhentikan kamu. Tapi kan saya bisa memperbaiki semuanya Pak. Saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Bangunlah. Tidak usah seperti ini. Ini gaji kamu bulan ini. Kamu tetap mendapatkan gaji pokok per bulannya. Dan ini pesangon dari saya. Saya harap kamu bisa berubah menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ucap Pak Mail menatap Iba ke arah Heru. Heru menerima segepok amplop coklat dari Pak Mail. Saat ia memegangnya, dia merasa jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Dia jadi tak enak hati dengan atasannya. Apa ini tidak berlebihan Pak? Tidak. Sebenarnya kinerjamu itu bagus. Bahkan lebih bagus dari temanmu yang lain. Tapi sayangnya pola hidupmu yang membuatmu menutup jalan rezeki. Renungkanlah dan berubah agar kamu tak melakukan hal yang sama lagi. Terima kasih ya Pak. Saya bangga pernah bekerja di sini. Maaf atas semua kesalahan saya Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Sama-sama. Hati-hati di luar sana Her. Heru langsung pergi meninggalkan ruang Pak Mail. Sebelum benar-benar pergi dari perusahaan itu, dia kembali ke ruangannya untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Man, thanks ya. Udah pernah jadi teman kerja gua pamit. Semoga lo sukses ya. Ucap Heru menepuk pundak Salman. Tanpa menunggu jawaban dari Salman, dia buru-buru langsung pergi dari ruangan itu. Salman menatap kepergian Heru penuh kesedihan. Menurutnya Heru sebenarnya orang yang baik, tetapi semenjak kenal dengan judi online, dia menjadi lelaki yang temperamen apalagi terhadap istrinya. Gua harus bisa. Batin Heru menguatkan dirinya sendiri setelah melangkah pergi dari gedung perusahaan tempatnya bekerja. Pak Mail pun sama. Ia menatap Iba ke arah Heru yang berlalu pergi meninggalkan gedungnya. Semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, Her. Dan lo harus tanggung jawab atas semua perbuatanmu. Batin Pak Mail yang melihat kepergian Heru dari dalam ruangannya. Heru tak tahu harus kemana. Ia pun tak ingin berada di rumahnya karena pasti dia dihantui dengan rasa bersalahnya terus-menerus. Akhirnya Heru pergi ke warung, dia memesan segelas kopi. Sambil menunggu pesanannya dibuat, dia bermain judi online lagi di ponselnya. Tadi dapat pesangon berapa ya? Udah lama juga aku kerja di situ. Lumayan ini pasti. Setelahnya dia membuka tas lalu mengambil amplopnya. Ia terkejut karena di dalamnya berisi uang 10 juta. Ia bahagia sekali karena walaupun nantinya dia menganggur, tetapi dia masih memiliki pegangan. Bener baik dah tuh Pak Mail. Gak sia-sia gue dipecat. Andai aja gak dipecat, harus berjuang selama 3 bulan dulu gue baru bisa dapat uang segini. Sesampainya di rumah, seperti biasa, ia menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Setiap hari Heru terus melakukan hal yang sama karena itu membuat tubuhnya terasa rileks. Dia pun membuka aplikasi judi online-nya lagi. Tetapi berkali-kali dia main tetap saja kalah. Dia hanya mendapat kemenangan sekali saja di saat awalan bermain. Setelahnya dia terus-menerus mengalami kekalahan. Saat dia sedang terfokus dengan gamenya, ia mencium bau anyir yang sangat menyeruak. Heru mengendus-ngendus hidungnya. Bau apa ini ya? Tes,
Cairan kental berwarna merah jatuh di layar ponsel milik Heru. Apa ini? Darah! Teriak Heru. Gelak tawa arwah Dita menggelegar seisi rumah. Heru berlari masuk ke dalam kamar. Ia beringsut mundur di pojok ruangan. Arwah Dita kembali menampakkan wujud aslinya di hadapan Heru. Ia bergidik ngeri. Arwah Dita terus berjalan terseok-seok ke arahnya. Saat Dita mau mencakar tubuh Heru, Heru berlari ke arah dapur untuk mengambil pisau. Dita pun kembali mengikutinya. Jangan mendekat. Lihatlah wajahmu yang dulunya seperti singa yang ingin menerkam mangsanya. Kini terlihat seperti ekor kelinci yang ketakutan. Mau apa kau dariku? Tanya Heru dengan lantang. Dia terus berjalan ke arahnya. Ia menjulurkan kedua tangannya ke depan Heru. Heru semakin ketakutan. Dia bingung harus bagaimana lagi. Pikirannya sudah buyar, yang terpenting dirinya harus tetap selamat. Ia melemparkan beberapa peralatan yang ada di dapur. Piring, gelas, semuanya pun pecah sampai berserakan di lantai. Ia sampai melempar magicom ke arah arwah Dita. Namun itu semua tak ada pengaruhnya dengan arwah Dita. Ia tetap saja berjalan menuju ke depan. Hanya tersisa kompor dan juga tabung gas. Dengan buru-buru Heru lupa mematikan kompornya. Ia langsung mencabut regulator gasnya, lalu dia melemparkan ke arwah Dita. Dan dar! Gas itu meledak. Apinya menyala begitu dahsyat. Heru semakin ketakutan. Tak ada jalan lain selain pintu depan, karena pintu belakangnya terkunci. Aku harus bagaimana ini? Gelak tawa arwah Dita menggelegar. Akses menuju ke pintu utama tertutup api. Heru mengumpulkan keberanian untuk menerobosnya. Dia pikir tak apa dia kepenasan sebenar. Yang terpenting dia bisa keluar dari rumah itu daripada nantinya dia terbakar hidup-hidup. Lindungi hamba ya Tuhan, batin Heru. Ia mengambil nafasnya dalam-dalam untuk berlari keluar. Katakan bisa keluar dari dalam sini Heru, pekik arwah Dita. Heru memejamkan matanya. Lalu dia membukanya perlahan dan ia berlari dengan secepat kilat menembus api yang bertambah besar itu. Tetapi takdir berkata lain. Saat Heru sedang berlari, ia tak sengaja menginjak pecahan kaca yang membuatnya terpleset. Tubuhnya pun terjatuh. Tepat di tengah panasnya api itu berkobar. Tolong, sakit, panas, panas! Teriak Heru dengan keras yang kini suaranya pun semakin melemah. Arwah Dita tertawa dengan bahagia melihat suaminya pun sama-sama terbakar. Akhirnya aku tak sendirian lagi, Mas. Pekik arwah Dita diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. Tubuh Heru terbakar hangus. Tetangganya merasa ada yang aneh dari rumah Heru. Kini kedua kalinya mereka mencium bau asap dari rumah Heru. Namun mereka berpikir jika ada orang lain yang masih membakar sampah pada malam hari. Kebetulan Bu Suci mau mengantarkan makanan yang dipesan Heru sebelum ia tadi pulang ke rumahnya. Saat dia masuk, dia melihat api yang berkobar di dalam rumah Heru. Dengan cepat Bu Suci keluar rumah berteriak meminta tolong. Tolong, kebakaran, tolong! Teriak Bu Suci dengan lantang. Para warga akhirnya berdatangan ke arah sumber suara. Astagfirullahaladzim. Pekik mereka semua terkejut. Dengan gerakan kilat, beberapa warga berbondong-bondong membawa seember air. Sedangkan Bu Suci menelpon pemadam kebakaran. Karena apinya mulai membesar dan sangat besar dibandingkan kebakaran sebelumnya. Para warga sudah mulai kelelahan memadamkan apinya. Namun bukannya api itu padam, tetapi malah bertambah besar. Untung saja mobil pemadam kebakaran sudah datang. Akhirnya para pemadam mengambil alih untuk memadamkan api. Sedangkan para warga yang sedari tadi membantunya menepi ke warung Bu Suci. Di tengah-tengah kobaran api yang begitu dahsyat, mereka semua seperti melihat dengan jelas
adanya wajah Dita tersenyum mengerikan di kobaran api. Astagfirullahaladzim. Apa kalian melihatnya? Tanya salah satu warga yang tadi ikut memadamkan api. Warga yang lainnya pun mengangguk. Mereka menyimpulkan jika kini kematian Heru ada sangkut pautnya dengan kematian Dita yang masih belum tenang meninggalkan dunia karena urusannya belum selesai. Api berhasil dipadamkan tepat pada pukul 12 malam. Tak hanya para warga, pemadam kebakaran pun ikut kelelahan. Padahal rumah Heru tergolong rumah biasa, standar seperti rumah lainnya. Tetapi entah kenapa apinya susah dipadamkan sampai kurang lebih ada 3 jam baru bisa padam. Tak hanya pemadam kebakaran, polisi pun ikut turun tangan untuk mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak. Sekitar ada 5 orang polisi ditugaskan untuk mencari keseluruhan ruangan. Saat mereka mau mencari ke arah dapur, ada salah satu polisi yang menemukan jasad Heru dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh Heru gosong seperti abu, mulutnya menganga lebar, dan beberapa bagian tubuh lainnya pun hancur. Dengan cepat para petugas itu pun mengevakuasi jasad Heru. Mereka membawanya ke rumah sakit. Salah satu polisi yang berjaga di luar bertanya kepada para warga yang ada di situ, apakah di sini ada saudara korban? Mereka yang ditanyai seperti itu hanya menggeleng. Apa kalian tahu ada keluarga korban yang bisa dihubungi? Lagi-lagi mereka yang ditanyai hanya menggeleng tanda tak tahu. Akhirnya Bu Suci mendekat ke arah polisi itu untuk berbicara. Pak, saya mau bicara tentang keluarga korban. Silakan Bu. Belum ada 1 minggu korban itu membunuh istrinya dengan cara dibakar hidup-hidup, Pak. Tetapi warga sini tidak ada yang berani mengusutnya karena tak berani ke kantor polisi. Lalu kalau kematian korban tak ada yang tahu, Pak. Tapi tadi sekitar pukul kurang lebih setengah 9, saya lihat ada api dari dalam rumahnya. Terus saya teriak minta tolong. Kalau kedua keluarga korban warga sini pun tidak ada yang tahu, Pak. Karena mereka perantau di kota ini, lalu tinggal di daerah sini. Jelas Bu Suci panjang lebar. Pak polisi itu mengangguk paham meski tak ditulis di catatan, tapi ia mengingatnya. Oke, terima kasih atas informasinya ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Nanti jasadnya apa mau dibawa pulang lagi ke sini, Bu? Atau biar diletakkan di rumah sakit saja? Diletakkan diurus di rumah sakit aja nggak apa-apa, Pak. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Iya, Pak, silakan. Akhirnya mereka semua bisa bernafas lega karena urusannya telah selesai. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Entah kenapa malam itu Bu Suci tidak bisa tidur. Samar-samar dia mendengar rintihan arwah Heru dengan gelak tawa arwah Dita. Meski kini rumah itu hangus terbakar, tetapi kalau mengingat kisahnya, Bu Suci menjadi merinding. Dia takut jika kejadian seperti itu berimbas ke keluarganya. Padahal Bu Suci tak ada sangkut pautnya sama sekali. Tapi tetap saja dia takut. Kini rumah Heru dan Dita menjadi terbengkalai karena hangus terbakar. Tak ada salah satu warga pun yang mau merawat lingkungan rumah itu, karena mereka semua memang tak ada sangkut pautnya dengan keluarga Dita dan Heru. Keesokan harinya, rumah Heru didatangi kedua rentenir. Mereka kebingungan karena rumahnya telah hangus terbakar. Akhirnya kedua orang itu menepi ke warung Bu Suci lalu mulai bertanya. Permisi, Bu, saya mau tanya nih, pemilik rumah yang terbakar itu di mana ya sekarang? Tanya Gojo. Sudah meninggal, Mas, kemarin malam. Innalillahi. Duh, terus gimana ini, Jo? Tanya Jamrud. Ya gimana lagi, kita pasang aja spanduknya. Setidaknya kita masih memiliki tanahnya, jawab Gojo. Jamrud mengangguk paham. Dia mengeluarkan spanduk bertuliskan tanah ini dijual, yang telah mereka bawa kemanapun. Ditempelnya spanduk itu di pinggir rumah Heru. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Ini, bentar, ada pesan ini dari penulisnya.
Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Pesannya stop menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak begitu penting. Komunikasi adalah hal yang paling utama dalam sebuah hubungan, apalagi sudah berumah tangga. Pentingnya kita semua menjaga komunikasi yang baik. Ya, memang benar. Dan bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara, ini ceritanya cukup kompleks, singkat, dan berakhir nggak happy ending ya. Kasihan juga si Dita. Dan Heru ya, itu yang harus Heru rasakan. Cukup adil untuk pembalasannya. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.